cabut tayamum wudu lek ana banyu. Kalau gak ada banyu, gak ada air, kita diperintahkan untuk tayamum. Pun nanti tayamum, Bu. Dereng. Alhamdulillah. Berarti ora tahu duwe uzur. Mboten nanti berbaring di rumah sakit. Alhamdulillah. Ini ya. Berbaring di rumah sakit kan sungguh terpaksa harus tayamum karena ora kuat nang jan. Ngoten. Fa in ajasta an istimalil ma'i li faqdihi ba'da talab ali udrin min maradin aw limani'in minal wusul ilaihi min sabu'in aw habsin aw kanal ma'ul hadiru tahtaju ilaihi adsika li adsi rafiqika aw kana milkan li ghairik walam yuba illa bi aksara min samanil misli aw kana bika jarohatun aw maradun takhafu minhu ala nafsika fasbir hatta yadkhulal waktu hatta yadkhula waktul faridah summaksid sa'idan thayyiba alaihi turabun khalisun tahirun layyinun. Lek insyaallah dawuh aujahatum minkum minal ghaid ya ulama sumun nisa apalam tajidu ma'ang fatayammamu sa'idan thayyiba. Lek kuwi teko terkelus kamar kecil napa ya mbuh terus ora nemu banyu mongko tayamum dengan sa'id. Menurut Imam Syafi'i sa'id niku debu kang suci tur nuciaken. Sing debune iku ana bleduke. Debu karo bledug niku bedane napa? Hah? Oh, lembut kali kasar. Dalam Al-Quran namun disebutaken ketika ada air. Nah, tidak ada air itu ada dua macam, Bu. Ada kalanya tidak ada air secara nyata atau tidak ada air menurut hukum syariat. Nah, sing nggak ada air secara nyata nggih pun jelas pancen nggak ada. Tapi karena bepergian atau di tengah hutan, lek di omah ya pangkae enek to Atau ada tapi untuk kepentingan minum. Atau ada miliknya orang lain tapi tidak dijual kecuali dengan harga yang mahal. Contohnya ada air tapi ada air aqua. Mosok sak liter ini 5.000. Harganya sama dengan solar. Nggih, padha kali solar gane. Banyu putih ini. Sing disuling. Wis. Niki jenenge udzur hissi. Atau udzur syar'i. Udzur syar'i itu udah ada cara syarat, ada air tapi gak boleh menggunakan. Gak bisa menggunakan. Seperti ada air banyak tapi ditunggu karo harimau. Kalau kita sampai datang di sana kan dimangsal. Ini berarti kalau syarat gak boleh datang. Atau ada air anggota kita gak boleh kena air. Sebab kalau kena air akan menjadi sakit tambah parah.
Atau ada air, kita di penjara gak bisa mengambil air. Atau ada air tapi di badan kita ada luka yang ketika kita kasih air itu akan jadi bahaya atau bahasanya perih. Loh, kalau seperti ini silakan menunggu masuk waktunya sholat, baru setelah masuk waktu kita tayamum. Berarti tayamum itu tidak sah kalau belum masuk waktu. Kenapa? Karena tayamum ibadah terpaksa. Karena tayamum bersuci terpaksa. Terpaksa tidak boleh dikatakan terpaksa kecuali sudah waktunya. Contoh, ada seorang bekerja berat, mecok watu, itu bekerja berat, derep, bekerja berat, derep ngerti derep bu? Ngertos ya, derep mulai pari, panen. Tak boleh mokel bu ketika waktu puasa, kecuali kalau sudah darurat, yaitu tidak kuat. Baru ketika sudah tidak kuat, berarti waktunya tidak kuat, kita boleh mokel. Tidak boleh, wah saya nanti nggak kuat, akhirnya jaga-jaga biar kuat, pagi sudah mokel, gak oleh. Jadi tetap wajib puasa, akan tetapi kalau nanti sudah terpaksa, kita tidak kuat untuk menahannya, kliyeng kelaparan, baru boleh makan, tapi wajib kok. Berarti darurat itu tidak boleh kecuali sebelum masuk waktu. Kecuali sudah masuk waktunya. Lah, lalu di dalam wudu atau sholat yang dilakukan dengan tayamum, ketika melakukan tayamumnya niku karena uzur syar'i, tidak wajib mengulangi sholatnya. Misalnya karena sakit, ini nanti sholatnya nggak wajib mengulang. Kalau di situ uzurnya uzur hissi, tayamum karena tidak ada air, maka sholatnya wajib mengulang apa tidak ditafsir. Apabila sholatnya, niki khilafiyah, sholatnya atau tayamumnya di tempat yang biasa ada air, kok tidak ada air. Jadi karena tidak ada air kita tayamum, padahal tempat itu biasa ada air, maka dipersilakan tayamum dan sholat nanti wajib mengulangi. Kenapa kok wajib mengulang? Dikarenakan uzurnya langka, uzurnya jarang. Seperti ketika kita di rumah ini tidak ada air kan ya jarang sekali kan? Jarang sekali. Karena jarang sekali ada air kok ternyata tidak ada air. Kenapa? Listrik mati, tidak ada santunan air. Lah niki sholat sah dengan tayamum tapi wajib ngulang. Dono uzur, iya ada uzur, tapi uzurnya uzur tidak wajar, uzur yang tidak
Lah udur yang tidak biasa itu gak ada dispensasi, makanya wajib mengulang. Mulane panjenengan nika ketika gak langganan, karena gak langganan niku biasanya gak dapat THR, gak dapat tunjangan, gak dapat dispensasi. Tapi lek udurnya itu langganan. Contohnya di tengah hujan. Ketika di tengah hutan kan tidak menemukan air sudah wajar karena memang bukan tempat permukiman. Kalau seperti itu, sekalipun kita sholat dengan tayamum karena dilakukan di tempat yang tidak biasa ada air dan tayamumnya karena tidak ada air, maka sholatnya sah, tidak wajib mengulang. Kenapa? Karena uzur yang wajar, uzur yang biasa. Ini uzur biasa atau biasa uzur karo uzur biasa, gitu. Kalau tidak tayamum, kalau tidak mampu untuk berwudu menggunakan banyu karena sakit, ini nanti sholatnya tidak wajib kecuali ada perbannya. Kalau ada perbannya, menurut pendapat yang muktamad, apabila perbannya itu di anggota tayamum, berarti perbannya di wajah atau tangan, ini nanti sholatnya wajib mengulang. Kalau tidak berada di anggota tayamum, walaupun ya enak sengarani antara anggota tayamum tidak anggota tayamum sama saja, hukumnya sama. Kalau tidak diadakan tayamum, dilihat apabila perbannya niku tidak sampai merembet pada anggota yang waras, berarti hanya yang luka saja, ini tidak wajib mengulang. Kalau anggotanya tayamum, kalau perbannya itu merembet pada anggota yang sehat, dengan sekedar memperkuat, nggak sampai menjalar kata, tapi hanya untuk memperkuat saja, ditafsir. Apabila meletakkan surban itu, korban itu dalam keadaan suci, gak wajib mengulang. Kalau dalam keadaan hadas wajib mengulang. Itu kalau perbannya dalam meletakkannya merembet anggota yang sehat sekedar untuk memperkuat. Tapi kalau perbannya itu melebihi sampai anggota yang waras, bukan sekedar memperkuat seperti model perban mantri, yang sakit sedikit ngono ae, sak senti bungkus sampai sak pirang-pirang, sampai santai perban. Ini berarti menyalahi, yaitu mencegah datangnya air kepada anggota yang tidak sakit. Ini wajib mengulang, baik meletakkan dalam waktu punya wudu atau tidak. Lu katanya sakit gak mengulang. Ya kalau memang tidak, kalau hanya sakit tidak wajib mengulang. Tapi itu permasalahannya bukan karena sakit. Yang sakit sedikit tapi yang dibungkus banyak, yang tidak sakit ikut
bungkus. Ini permasalahannya. Saged paham? Berarti perbannya itu tidak sampai menjalar. Kalau apa itu namanya perbannya itu di anggota tayamum, wajib mengulang. Kalau di selain anggota tayamum, ditafsil, diperinci. Berarti yang tidak wajib mengulang itu 2, yang wajib mengulang 3. 1 di anggota tayamum berarti wajib mengulang. Kedua di selain anggota tayamum tapi berlebihan, wajib mengulang. Ketika di selain anggota tayamum, misalnya di sikil, itu selain anggota tayamum, atau waktu wudhu di peteng, lukanya di geger, bukan anggota tayamum. Bila bungkusnya itu melebihinya hanya sekedar memperkuat, gak berlebihan, dan meletakkan dalam waktu suci, wajib mengulang. Meletakkannya tidak waktu suci, wajib mengulang. Berarti yang gak wajib mengulang hanya 2. 1, perbannya itu di luar tayamum dan tidak melebihi anggota yang waras sama sekali, itu gak wajib mengulang. Kedua, melebihi kepada anggota yang sahih, yang waras, tapi sekedar hanya untuk memperkuat, genggondeli ngoten tok lho. Ora sampai berlebihan dan meletakkan dalam waktu suci. Ini 2. Jadi 5 kasus, yang 3 wajib mengulang, yang 2 tidak wajib mengulang. Ini harus kita pahami karena ini sering terjadi, walaupun mudah-mudahan tidak menimpa pada diri kita. Tapi kan keluarga kita kan sering yang mengalami semacam ini, yaitu karena ada luka, tidak bisa wudhu atau tidak bisa mandi. Tayamum itu baik ganti. Tayamum itu ada 3 fungsi berarti. 1, mengganti mandi, yaitu karena tidak ada air atau karena sakit tadi, sementara dia melakukan perkara yang wajib Tayamum itu walaupun gantinya mandi tidak usah gulung-gulung, tetap yang diusap wajah dan tangan. Kedua, tayamum itu gantinya wudhu. Ketika kita tidak bisa menggunakan air untuk wudhu, akhirnya kita boleh tayamum, berarti gantinya wudhu. Ketiga, gantinya basuh anggota, baik anggota di dalam wudhu atau anggota dalam mandi. Contohnya, ketika kita wudhu kan wajib membasuh kaki, gitu. Kaki nih luka, akhirnya nggak bisa dibasuh. Lah berarti niati basuh, aku niati tayamum, nanti diganti dengan tayamum. Niat ganti untuk ijoli anggota niat ingsun tayamum krono gantine wajib basuh anggota sing luka. Ngoten. Yes. Tayamum itu kalau gantinya mandi, ini tidak wajib tartib. Misalnya orang wajib mandi terpaksa
punggungnya luka atau lengannya luka atau banyak luka-lukanya karena banyak bacokannya. Ini tayamum dulu bisa, mandi dulu bisa, dan tidak harus tartib. Kita mandi membasuh anggota yang sehat, terus diganti tayamum menggasuh anggota yang tidak bisa. Ganti tayamum untuk wajah dan tangan, gantinya anggota yang tidak bisa dibasuh oleh air. Dan tapi ketika tayamum itu gantinya basuh anggota di dalam wudu. Contoh, anggota wudu ada berapa, Bu? Wonten pinten ta, Bu? 4. Wajah, tangan, kepala, kaki. Ketika ada salah satu anggota 4 ini tidak bisa disentuh air, sebagian, misalnya tangan, karena kebacok atau apa, terluka nggak bisa dibasuh. Di sini waktu tayamumnya kapan? Yaitu ketika gilirannya basuh tangan, berarti harus tartib. Wudu dulu membasuh wajah dengan sempurna, lalu dikeringkan dengan krimbet. Kok krimbet? Apa? Serbet, handuk. Jadi kan enak tuh pengeringan rambut dan kering. Apa jenenge nih kok? Ya pengeringan. Lah, setelah kita keringkan, di sini kita tayamum wajah dan tangan untuk gantinya tangan. Terus mari ngono kita basuh anggota yang tangan yang tidak luka, berarti yang sehat, terus meneruskan mengusap kepala dan basuh kaki. Ini tempat tayamum tengeriku. Atau bisa kita basuh wajah, terus basuh tangan yang soheh, yang waras, disisakan yang luka. Terus kita bersihkan wajah kita, keringkan, dan tangan kita keringkan, baru kita tayamum sebagai ganti anggota kita di tangan yang tidak bisa terbasuh. Setelah itu kita meneruskan mengusap kepala dengan air dan membasuh kaki dengan air. Berarti tayamumnya ada di tengah-tengah wudu. Ya kalau tayamum untuk gantinya wajah sih enak. Misalnya lukanya yo gak penak, luka di wajah kok penak ya. Umpama di wajah ada luka, ini bisa panjenengan tayamum untuk sebagai ganti luka yang ada dalam wajah. Kemudian setelahnya tayamum kita wudu untuk basuh wajah yang sehat dan sekaligus meneruskan basuhan tangan, mengusap kepala dan kaki. Enak. Sama dengan mandi. Ketika kita mandi terus ada anggota yang tidak bisa dibasuh, kita tayamumi dulu bisa, mandi dulu bisa, tapi yang bagus tayamum dulu biar nanti dengan wudu, dengan mandi debu bisa lenyap. Kalau di dalam wudu tayamumnya bisa double manakala anggota yang kena luka itu double. Contoh nih, di wajah ada luka, di tangan ada luka. Ini tayamumnya dua kali. Pertama tayamum sebagai ganti luka yang ada di dalam wajah. Terus wudu, membasuh wajah yang sehat, yang waras, dan membasuh tangan yang waras.
Terus tayamum lagi untuk gantinya basuhan tangan yang luka. Berarti tayamumnya 2 kali. Kalau di kepala gak bisa diusap sama sekali, ya tayamumnya 3 kali. Mengusap wajah untuk gantinya kepala. Terus baru kita teruskan basuh kaki. Berarti bisa terjadi tayamum itu kalau di dalam wudhu bisa 4 kali. Karena mungkin dalam anggota 4 itu tidak bisa sempurna. Di wajah ada luka sedikit gak bisa kena air. Di kepala ndak bisa dibasuh sama sekali, diusap sama sekali. Terus di tangan ada luka sedikit, di kaki ada luka sedikit. Ini tayamumnya kali 4 kali ya, kali berantas, kali leso, kali jari, kali ledeng ya. Sakit paham? Dut? Angel. Jadi gawe angel gampang ya ora. Kalau gantinya wudu, gantinya mandi itu cukup 1 kali. Kenapa? Karena kalau mandi itu semua kujur ke badan ini anggota satu anggota. Tapi kalau wudu sekalipun sedikit ini 4 anggota. Makanya dibagi 4. Ngoten. Ya, mudah-mudahan gak sampai diperintahkan tayamum gitu saja, wis enak. Bun. Caranya tayamum bagaimana? Pakai debu, fadrib alaihi bikafaika doman baina asobika. Kita pukulkan tangan kita pada debu, tapi oleh mukulnya harus 2 kali. Pertama dengan niat nawaitu tayamum alistibakati fardhi sholat, tayamum untuk lakoni fardu sholat. Terus kita usapkan pada wajah, terus mukul lagi kita usapkan pada tangan itu. Kalau menurut Imam Syafi'i sampai 2 siku. Mulane ngusap terus marno mulai dari jari sampai siku. Jari sampai siku. Lek cara Abu Hanifah pokoke sing penting ngepepek apa ogel-ugel ngandhuwur tok iki cukup pawon. Kalau Hanafi wajib sampai pada siku. Ngoten. Nah, ketika mengambil debu untuk pukulan yang pertama, cincin nggak harus dilepas, tapi dalam pukulan kedua cincin harus dilepas. Kenapa? Karena kalau nggak dilepas debu nggak bisa masuk di bawah cincin. Yakni yang kena cincin nggak terusap. Lain karo air bisa masuk terobos. Kalau debu nggak bisa. Ngoten. Musab kepala sampai dengan siku. Kita ratakan wastawam sumam sakit ida kafaika bil ukro, terus kepek-kepek diusapkan belak ngeten. Dan jari-jarinya dengan disela-selani. Wa sholli bi fardhon wahidan masita wa minan nawafil fa in arata fardhon sanian fastanif lahu tayamuman akhar. Lalu tayamum dalam niatnya niku terbagi menjadi 3. Kalau tayamum untuk sholat fardu, maka boleh melakukan sholat fardu, boleh melakukan sholat sunat, boleh baca Quran, boleh sujud tilawah, boleh sujud syukur, bebas.
Satu tayamum 3 fungsi. Paham ya? Tapi kalau tayamumnya itu untuk ngelakoni sholat sunat atau tayamumnya itu untuk sholat sunat jenazah, tidak boleh ngelakoni sholat fardu, boleh untuk sholat sunat dan boleh untuk kumpul istri, boleh untuk apa itu nama kumpul istri, kumpul suami. Kenapa suami sing wedok kan yo sekatan. Suami boleh untuk sujud syukur, sujud tilawah. Berarti kalau kita mengambil yang tengah, boleh tengah dan paling bawah, tapi gak boleh ke atas. Kalau mengambil yang paling atas yaitu fardu, sholat fardu bisa sholat fardu, bisa sholat sunat, bisa baca Quran, nyentuh Quran, sujud syukur, sujud tilawah, kumpul sama suami. Ketika tayamum untuk melakukan sholat sunat, maka tidak boleh melakukan sholat fardu, hanya boleh melakukan sholat sunat dan sebawahnya yaitu sujud syukur, sujud tilawah, kumpul sama suami. Kalau tayamumnya untuk ngambil yang ketiga, biar boleh sujud syukur, biar boleh sujud tilawah, atau biar boleh kumpul dengan suami, tidak boleh untuk sholat sunat, apalagi sholat fardu. Paham? Dun? Jadi tayamum itu niatnya ada 3 derajat. Kalau niat ingsun tayamum untuk lakoni sholat fardu, boleh lakoni sholat fardu. Setelahnya itu kita gunakan sholat sunat berkali-kali. Dan kita gunakan sujud syukur, sujud tilawah, baca Quran, kumpul suami, tidak masalah. Tapi kalau kita tayamum untuk sholat tahiyatul masjid misalnya, belum masuk waktu, tapi kita akan sholat tahiyatul masjid, berarti untuk sholat sunat. Ini boleh ngelakoni sholat sunat, boleh untuk sholat jenazah, tapi gak boleh ngelakoni sholat fardu. Kalau sholat fardu nanti tayamum lagi. Dan nanti boleh kumpul suami, boleh sujud syukur, boleh sujud tilawah, baca Quran bagi wong junub. Kalau tidak untuk melakukan sholat fardu, kita akan baca Quran bagi orang junub, atau kita akan megang Quran, atau kita akan kumpul sama suami, sudah selesai, sudah berhenti haid, tapi tidak menemukan air. Malam-malam gak menemukan air, haidnya sudah mampet, suami gak bisa ngempet. Akhirnya kudu tayamum. Berarti tayamum biar boleh kumpul dengan suami. Ini boleh sujud syukur, boleh sujud tilawah, tapi belum kumpul. Kalau kumpul dulu ya nggak boleh. Jadi kita sujud tilawah dulu, sujud syukur dulu misalnya, terus kumpul suami boleh. Niku. Ora ngono, kita niati untuk fardu saja. Silakan untuk fardu, tapi harus sudah masuk waktunya fardu. Nah, kalau belum majunya fardu ya gak boleh kita niat fardu, gak sah. Tentu. Pun saking niki lek wonten sing dereng paham. Bu,